Tema renungan kita dalam ibadah malam ini adalah sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bapak, Ibu, pemuda, anak-anak, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam ayatnya yang kelima, dalam ayat 5 itu Daud berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Mengapa Ayub mengatakan, hanya dari kata orang aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Mengapa Ayub mengatakan kalimat-kalimat ini? Karena jemaat yang dikasihi Tuhan, karena dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam kesakitan, dalam kepahitan, dalam masalah yang dihadapi, yang dialami oleh Ayub, Ayub melihat Tuhan menolong, Tuhan memberi jawaban, Tuhan memberi pertolongan, kesembuhan, kebebasan. Dan Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya kepada Ayub. Jadi ketika Ayub melihat Tuhan yang maha kuasa, ketika Ayub melihat Tuhan yang dahsyat, ketika Ayub melihat Tuhan yang luar biasa, begitu berkuasa, di situ Ayub berkata, mataku sendiri sekarang memandang Engkau. Ternyata jemaat yang dikasihi Tuhan, pengalaman-pengalaman hidup bisa membuat kita melihat kuasa Tuhan. Pengalaman hidup, pengalaman yang baik, pengalaman hidup yang membuat kita bahagia, pengalaman hidup yang membuat kita merasa aman, membuat kita sejahtera. Kita melihat Tuhan, kita lihat Tuhan itu dalam kebahagiaan, kita lihat Tuhan itu dalam kesenangan-kesenangan kita. Kita melihat Tuhan itu dalam semua kebaikan, dalam semua berkat. Ketika papa mama lihat anak-anak tumbuh sehat, papa mama melihat kebaikan Tuhan. Jadi lihat Tuhan itu dengan kondisi anak-anak. Pengalaman dalam keluarga, kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita makan ya, kita makan makanan itu saja kita melihat kebaikan Tuhan. Kita sehat, kita sakit, kita sembuh. Kesembuhan itu kita lihat kebaikan Tuhan. Tapi juga jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga lihat pertolongan Tuhan. Kita juga lihat kuasa Tuhan dalam penderitaan. Kita lihat Tuhan menolong, Tuhan bertindak, Tuhan memberi jalan keluar dalam masalah, dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam kepahitan hidup.
kita melihat bagaimana Tuhan angkat kita dari masalah. Kita melihat bagaimana Tuhan bawa kita keluar dari penderitaan. Jadi kita selalu melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, tindakan-tindakan Tuhan dalam pengalaman hidup kita. Waktu kita bahagia, waktu kita senang, tapi juga waktu kita susah, waktu kita kecewa, waktu kita sakit, waktu kita menderita, kita tetap mengalami kebaikan, pertolongan, dan kuasa Tuhan. Jadi apa yang dialami oleh Ayub sebenarnya kita juga alami. Dan kita juga bisa berkata seperti Ayub. Dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita malam ini ada beberapa hal yang akan kita renungkan tentang Ayub, seorang yang saleh, seorang yang bertahan dalam penderitaannya dan yang tidak mempermalukan Tuhan. Yang pertama, jemaat, Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah seorang bangsawan. Ayub itu seorang bangsawan. Dia tuan tanah, dia saudagar kaya, dia orang yang terkenal karena kekayaannya. Ayub itu orang yang kaya, sangat kaya pada zaman itu. Dan jemaat, Tuhan kagum. Tuhan kagum pada Ayub. Tuhan kagum pada Ayub. Tuhan senang dengan Ayub. Tetapi bukan karena Ayub itu orang kaya. Tuhan senang dengan Ayub. Tuhan kagum dengan Ayub. Bukan karena Ayub orang kaya. Bukan karena Ayub itu saudagar kaya. Bukan karena dia tuan tanah. Tuhan kagum dengan Ayub bukan karena Ayub itu lebih kaya dari orang lain. Tapi hal yang membuat Tuhan kagum dengan Ayub adalah karena Ayub orang yang saleh, kaya tetapi saleh, kaya dan murah hati. Ayub itu orang yang murah hati. Dia baik, dia sayang semua orang. Dia suka memberi, dia suka menolong, dan dia takut akan Tuhan. Dia saleh, orang yang membuat Tuhan bahagia. Ayub punya cara hidup membuat Tuhan bahagia. Ayub punya cara hidup membuat Tuhan senang. Coba mari kita lihat catatan tentang Ayub dalam Ayub pasal 1 ayat 8. Mari jemaat buka. Kita buka Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-8. Jemaat, Ayub pasal 1 ayat 8. Mari baca sama-sama. 3. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis,
Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita sendiri sudah melihat catatan tentang Ayub dalam Ayub pasal 1 ayat 8. Tuhan tanya sama iblis, "Iblis, apakah engkau sudah melihat hambaku Ayub? Bahwa dari semua orang tidak ada yang seperti dia. Dia saleh." Apa artinya saleh? Saleh artinya orang yang hidup taat kepada Tuhan. Orang yang saleh itu orang yang hidup takut akan Tuhan. Jadi Tuhan bilang, hambaku Ayub seorang yang saleh dan seorang yang jujur. Dia selalu hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian pertama kita melihat Ayub seorang yang kaya, tidak ada kekurangan, segala macam hal yang dia perlu tersedia. Tapi kekayaan tidak membuat Ayub melupakan Tuhan. Ayub itu orang yang baik, dia murah hati, dia suka memberi, dia suka menolong. Atau dengan kata lain, Ayub pakai kekayaannya untuk menolong orang lain. Ayub tidak makan sendiri, dia tidak kenyang sendiri, dia tidak merasa puas sendiri, tapi dia memberi kepuasan untuk orang lain. Dia mengenyangkan orang lain, dia mencukupkan keperluan orang lain. Dan ini yang membuat Tuhan Allah senang dengan Ayub. Hal yang kedua yang kita belajar tentang Ayub adalah Tuhan memberikan penderitaan kepada Ayub untuk menguji kesetiaan dan kesalehan Ayub. Tuhan mengizinkan penderitaan, kesakitan, kepahitan. Anak-anaknya meninggal. Tidak ada yang hidup, semua anak-anaknya mati. Hartanya habis. Dalam sekejap Ayub miskin. Dan bukan hanya miskin, Ayub kena penyakit. Dan penyakit itu ada di kulit kepala sampai telapak kaki. Penyakit yang luar biasa. Jadi Ayub tiba-tiba miskin. Kemudian dia kena penyakit borok. Dan penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan adalah untuk melihat apakah dalam penderitaan, apakah dalam penyakit, dalam kesusahan, apakah waktu Ayub sudah tidak punya apa-apa, apakah dia tetap ingat kepada Tuhan. Dan jemaat, dalam pengalaman hidup kita, ada saat Tuhan izinkan kita menderita. Ada saat Tuhan izinkan kita yang tadinya punya uang, tiba-tiba tidak punya uang. Kita yang tadi begitu nyaman, tiba-tiba hidup dalam keadaan yang tidak nyaman. Untuk melihat sejauh mana kita tetap setia, kita tetap dekat dengan Tuhan.
Dan ada hal yang menarik. Ketika Ayub ada dalam kondisi miskin, kena penyakit, istrinya berkata, "Hei Ayub, engkau percaya Tuhan, tapi sekarang Tuhan kasih engkau menderita. Apakah dalam penderitaan ini engkau masih setia?" Dan Ayub bilang, "Apakah kita hanya terima yang baik-baik saja dan kita menolak untuk hal-hal yang tidak baik?" Dan kata-kata Ayub ini menjadi nasihat buat kita. Apakah kita ini hanya ingin hidup senang-senang saja, aman-aman saja? Kalau kita hidup aman, kalau hidup senang, kalau bahagia, rajin ibadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja. Tapi kalau situasi berubah, kita mulai sakit-sakitan, kita punya masalah, kita menghadapi banyak tantangan, situasi di sekitar kita selalu saja tidak membuat kita senang, kita mulai mundur pelan-pelan. Sudah tidak ke gereja, sudah tidak berdoa, sudah tidak ada ibadah dalam rumah. Kita belajar kata-kata Ayub. Masakan kita mau menerima yang baik-baik saja dan kita menolak untuk apa yang tidak baik? Jadi Ayub ingatkan kita bahwa dalam segala keadaan, dalam setiap situasi, harus tetap setia dengan Tuhan. Rasul Paulus ingatkan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Susah senang, tetap dekat dengan Tuhan. Dan hal yang ketiga, yang terakhir, jemaat yang Tuhan kasihi, sebenarnya Tuhan bukan pribadi yang jauh. Dia Tuhan yang dekat dengan kita. Kita akan selalu mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan dalam semua hal yang kita alami. Kita tidak boleh anggap Tuhan itu jauh. Waktu kita berdoa, kita tidak boleh berdoa dengan berpikir bahwa Tuhan itu begitu jauh. Kita berdoa dan kita merasakan Tuhan itu ada dekat. Dia sedang mendengar doa yang saya sampaikan. Waktu kita bahagia, kita harus imani bahwa Tuhan ada dekat. Tuhan tahu saya bahagia. Waktu kita susah, kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita juga harus merasa bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu dekat, sangat dekat dengan hidup kita. Sehingga dalam pengalaman apapun yang kita alami, kita bisa berkata seperti Ayub, sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu bisa merasakan Tuhan. Kita harus selalu merasakan Tuhan. Kita merasakan Tuhan dalam apa yang kita alami, dalam kebahagiaan, dalam kesenangan, dalam kenyamanan, dalam apa saja yang membuat kita merasa sukacita.
kita harus merasakan Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Dan dalam kesusahan, dalam pergumulan, dalam penderitaan, kita mungkin sakit, kita harus tetap merasakan Tuhan, mengalami Tuhan. Jadi kita tidak dengar Tuhan dari orang lain. Kita tidak dengar orang cerita kesaksian mereka, saya ini merasakan kebaikan Tuhan. Jadi kita ini bukan hanya dengar kesaksian orang, tapi kita sendiri bersaksi tentang Tuhan. Seperti Ayub bilang, dari kata orang aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bapak, Ibu, pemuda, anak-anak yang Tuhan kasihi, dalam situasi yang kita hadapi, mari kita tetap meyakini bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup, Dia berkuasa, dan Dia ada dalam seluruh pengalaman hidup kita. Kita harus bilang seperti Ayub, sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Kita lihat Tuhan, kita mengalami Tuhan, kita merasakan Tuhan, kita mengimani Tuhan dari semua pengalaman-pengalaman hidup yang kita jalani tiap-tiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin.